Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeli Kurnia Ilahi, mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal masyarakat Anak Air untuk memenuhi tugas mata kuliah Bibliografi Minangkabau. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan dua kearifan lokal masyarakat Anak Air. Yang pertama yaitu Babako. Babako merupakan bagian dari acara pernikahan pada masyarakat Desa Anak Air Kota Padang. Babako adalah tradisi mengarak anak pusako bersama pasangannya dari rumah bako ke tempat pesta pernikahan. Acara Babako dilaksanakan oleh pihak bako. Yang disebut bako ialah seluruh keluarga dari pihak ayah. Sedangkan pihak bako ini menyebut anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga mereka yang laki-laki dengan istrinya dari suku yang lain dengan sebutan anak pusako. Tetapi ada juga yang menyebutnya dengan istilah anak pisang. Dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, pihak keluarga bapak tidaklah begitu banyak terlibat dan berperan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan anak pusako atau anak pisang. Menurut ketentuan adat, ada 4 peristiwa yang melibatkan bako dalam kegiatan anak pusako. Salah satunya yaitu dalam peristiwa perkawinan. Keterlibatan bako dalam perkawinan yaitu acara adat yang sering disebut dengan babako. Hakikat dari acara penting ini ialah pihak keluarga ayah ingin memperlihatkan kasih sayangnya kepada anak pusako atau anak pisang mereka, dan mereka harus ikut memikul beban sesuai dengan kemampuan mereka. Ada beberapa tahap dalam kegiatan babako. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan diawali dengan kegiatan berumbuk atau berunding, dalam menentukan hari dan menyiapkan peralatan yang akan dijadikan sebagai simbol pada kegiatan babako tersebut. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu mengarah anak pusako dari rumah bako mengelilingi kampung sampai ke rumah anak daro atau marapulai. Yang ketiga yaitu tahap akhir, pengantaran anak pusako atau anak pisang ke rumahnya dengan memberikan antaran yang telah dibawa guna membantu anak pusako dalam segi ekonomi tergantung dari kemampuan pihak keluarga ayah. Berikut gambar dari kegiatan babako. Gambar di atas merupakan tradisi yang dilakukan pada acara adat babako. Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa anak pusako dan pasangannya dibawa berkeliling kampung atau diarak dengan diikuti oleh rombongan yang dibawa dari pihak ayah atau bako. Dalam tradisi tersebut juga diiringi dengan musik tradisional. Pihak bako juga membawa antaran yang hendak diberikan kepada anak pusako atau anak pisang. Selanjutnya yaitu malamang. Malamang adalah proses pembuatan yang harus dilakukan untuk membuat lamang. Dan tradisi membuat lamang itu lazim disebut dengan tradisi malamang. Lamang adalah sejenis makanan khas masyarakat Minangkabau yang terbuat dari beras pulih atau ketan dengan wadah dari bambu. Jenis dan varian dari lamang cukup banyak, walaupun proses pembuatan dan bahan yang digunakan hampir sama. Yang membedakan hanyalah bahan dasar. Namun yang menonjol dan banyak dibuat oleh masyarakat Minangkabau adalah lamang dari bahan pulih atau lamang sipuloi. Biasanya lamang ini dilengkapi dengan tapai sebagai pelengkapnya, sehingga dikenal dengan sebutan lamang tapai. Ada beberapa tahap dalam pembuatan lamang. Yang pertama yaitu mencari talang. Talang yang digunakan dalam pembuatan lamang dari segi umur tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Karena jika sudah terlalu tua, talang telah menjadi keras, dan jika terlalu muda, talang mudah pecah, sehingga dikhawatirkan dapat merusak hasil lamang.
Yang kedua, memotong talang. Yang ketiga, membersihkan talang. Membersihkan talang dari miang-miang yang terdapat di batang talang. Yang keempat, mencari pucuk daun pisang. Yang kelima, membersihkan dan mengeringkan beras puluh. Selanjutnya yaitu beras puluh yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam talang. Yang selanjutnya, yang ketujuh, membuka dan mengukur kelapa. Yang kedelapan, kelapa yang sudah dikukur lalu dijadikan santan dan santan dimasukkan ke dalam talang. Yang kesembilan, membuat latar. Latar merupakan tempat pembakaran talang. Dan yang terakhir, membakar atau memasak talang. Gambar di atas merupakan bentuk tradisi kegiatan Malamang. Pada gambar tersebut terlihat jelas bagaimana bentuk kegiatan Malamang. Talang yang telah diisi dengan beras puluh dan santan sesuai dengan ukuran talang maka diletakkan di atas latar atau tempat pembakaran lamang tersebut. Talang-talang tersebut disusun dengan rapi di atas latar dengan kualitas api yang baik agar lamang tersebut matang secara keseluruhan dan merata. Tradisi Malamang diselenggarakan pada waktu tertentu, namun biasanya pada waktu peringatan Maulid Nabi, menjelang bulan puasa Ramadan, menjelang Lebaran Haji, peringatan kematian, dan lainnya. Di daerah Padang, Anak Air, tradisi Malamang sering dilakukan menjelang bulan puasa dan Lebaran Haji. Setiap rumah akan membuat lamang sehari menjelang Lebaran Haji untuk dinikmati pada hari Lebaran, sesudah sholat, dan untuk diantar ke rumah mertua dan keluarga lainnya, serta tamu yang datang ke rumah berlebaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.